Halo, ketemu lagi. Film kali ini sedikit menegangkan karena banyak laga aksinya. Langsung saja episode pertama. Terlihat di sebuah kamar gadis kecil yang belum tertidur, lalu dia mendengar sebuah suara dan dia pun penasaran, lalu keluar dari kamarnya. Dia berpikir ayahnya datang sambil memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban. Lantas dia memasuki kamar ibunya, yang ternyata ibunya sudah tiada. Entah apa yang terjadi, lalu gadis itu dibawa jauh dari Korea, dan si gadis dititipkan ke sebuah gereja, lalu ditinggal begitu saja. Bertahun-tahun berlalu, kini si gadis sudah beranjak dewasa. Dia mencoba melarikan diri dari gereja itu karena sangat ingin bertemu ayahnya. Sedang di tempat lain, ada seorang pria yang sedang terluka sangat parah. Lalu si pria ini pergi, tetapi setiap langkahnya dia memperhatikan CCTV, entah apa yang terjadi padanya. Terlihat si gadis itu berlari sekuat tenaganya karena dia dikejar oleh seorang pria. Lalu si gadis tabrakan dengan pria tadi, lalu si pria mengatakan, "Kau tidak apa-apa?" Si pria ini memakai bahasa Korea. Sontak si gadis berkata, "Kau orang Korea, tolong aku, tolong aku." Tetapi si pria itu tidak mau menolongnya dan pergi begitu saja. Lalu si gadis berusaha melarikan diri dari si pria jahat yang mengejarnya, tetapi meskipun dia bersembunyi dia tetap ketahuan. Lantas si pria Korea tadi menolongnya dan menghajar pria jahat itu. Tak disangka si pria Korea ini sangat jago berkelahi, bahkan si pria jahat tidak sanggup menghadapinya. Setelah selesai si pria Korea melihat identitasnya si pria jahat, ternyata si pria jahat ini adalah polisi. Sontak si pria Korea kaget, dalam benaknya apa dia keliru membantu orang. Lalu si gadis tahu kalau si pria jago berkelahi. Dia mendatangi si pria itu dan meminta tolong untuk mengantarkan dia ke ayahnya. Lalu si gadis berkata, "Tolong aku, pasti nanti ayahku akan memberimu banyak hadiah." Si pria Korea ini walau tampak menolak, tetapi dia kasihan terhadap gadis ini dan dia menolongnya lagi dari kejaran polisi. Setelah selesai si pria Korea mau pergi ke bandara, tetapi si gadis tadi memanggilnya dari dalam mobil dan meminta tolong, tetapi si pria Korea ini terluka parah. Lalu si pria Korea ini memutuskan untuk tidak menolongnya dan pergi walau terlintas rasa kasihan terhadap si gadis. 6 bulan telah berlalu, kini si pria Korea tinggal di Seoul sendirian jauh dari keramaian. Si pria Korea mendapat panggilan dari bosnya karena spanduk yang dipasang kurang kokoh. Sesampainya di kantor tersebut, untuk membetulkan spanduknya ternyata dia dihadang oleh petugas kantor tersebut karena dia tidak mempunyai tanda pengenal. Lalu dia disuruh kembali besok pagi dan tiba-tiba petugas kebersihan datang. Dia seorang bibi tua berusaha membujuk petugas supaya mengizinkan pria Korea membetulkan spanduknya yang lepas. Akhirnya petugas pun mengizinkannya. Lantas si pria Korea berterima kasih ke bibi kebersihan. Petugas kantor itu sangat terkejut dengan petugas spanduk yang walau minim keamanan dia membetulkan spanduk itu. Si pria Korea ini niatnya ingin membetulkan spanduk, tetapi dia melihat pimpinan dari kantor itu sedang bersama wanita muda dan mereka bercumbu sangat mesra. Si pimpinan ini tidak tahu kalau kantornya sedang dimasuki musuh, dan musuh itu ternyata bersekongkol dengan perempuan muda yang bersamanya, dan ternyata minuman yang diminum oleh si pimpinan sudah diberi obat tidur. Bibi petugas kebersihan yang baik melihat ke kaca ada si pria Korea. Bibi itu pun melambaikan tangannya, tapi tiba-tiba dari belakang musuh sudah mengepung kantor itu, dan akhirnya memukul si bibi hingga berlumuran darah. Sontak si pria Korea yang melihat si bibi jatuh ke lantai, dia langsung berusaha menolong si bibi dengan cara memecahkan kaca yang sangat tebal itu dengan sigap, dan ahli dia memecahkannya. Setelah berkelahi melawan semua musuh, pertolongan dari pihak kantor pun datang, dan si musuh semua pergi. Walau jago berkelahi, si pria Korea ini punya sisi hati yang mudah kasihan terhadap orang. Dia menolong bibi itu, tapi pihak kantor tidak ada yang peduli. Ketua keamanan JSS terkejut kaca setebal itu bisa pecah. Lalu ketua keamanan bilang pemasang spanduk ini bukan orang biasa. Lalu istri pimpinan yang sedang diwawancarai dia sangat tertekan dikarenakan pembawa acaranya berusaha menjatuhkannya karena wawancara ini intinya tentang politik.
karena suami pimpinan ingin mencalonkan menjadi presiden. Istri si pimpinan sedang di ruang ganti, tetapi asisten kepercayaannya membisikkan sesuatu, dan si istri tampak terbiasa dengan kelakuan suaminya yang selalu selingkuh dan bikin kekacauan. Seolah-olah tidak merasa bersalah si pimpinan menelpon istrinya dan supaya istrinya membereskan masalahnya. Si pria Korea ini sudah tahu kalau dirinya akan ditangkap, maka dari itu dia sudah sigap membereskan barang-barang, tetapi hal yang tidak ia duga pasukan dari JSS sudah datang untuk menangkapnya. Sedang di kantor JSS, kepala keamanan sedang memperhatikan CCTV. Setelah diamati, dia kaget dan langsung mendatangi atasannya dan menyuruh atasannya untuk menarik pasukan JSS. Kalau tidak mereka semua bisa habis, tetapi si atasan tidak percaya, mana mungkin pemasang spanduk bisa menghabisi pasukan khusus JSS. Benar apa yang dikatakan kepala keamanan, kalau dia bukan orang biasa, dan si pria Korea ini menghajar semua pasukan terbaik JSS. Kepala keamanan mengecek semua anggotanya, ternyata mereka hanya dihajar dan tidak dihabisi. Tidak ada perkataan maaf, dia datang justru mengejek istrinya dan menganggap istrinya tidak penting, dan istrinya mengatakan bahwa puterinya melarikan diri lagi. Jadi si gadis yang melarikan diri itu adalah puteri dari si pimpinan. Dengan wanita lain dia disembunyikan supaya reputasinya tidak jelek karena dia mencalonkan menjadi presiden.